Pakai izin untuk agenda dialog kebangsaan ini tujuannya kayak gimana? Pertama, semangat nasionalisme di tengah arus globalisasi, arus industrialisasi, agar masyarakat memiliki jiwa dan semangat nasionalisme, patriotisme. Yang kedua, kebetulan kan PSN dan PIK2 ini masyarakat dilindungi oleh undang-undang, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Kita ini ingin mereka semua dalam konteks yang mendukung harus punya alasan yang kuat, yang menolak juga harus punya alasan yang kuat. Intinya masyarakat untuk tidak terprovokasi, pertama digiring soal pembangunan, digiring pada persoalan isu sara dan etnis, itu harus dihindari. Sebab pembangunan itu kaitannya dengan soal muamalah, bahwa setiap pembangunan ada dampak, ya, tetapi dampak itu bukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dan solusinya. Sebab manusia itu tidak bisa jumud atau stagnan atau kita apatis dalam pembangunan, nggak bisa, kecuali kita menjadi kelompok masyarakat seperti di Baduy. Gitu loh, kita harus pakai akal sehat, tapi jangan lupa juga bahwa memang kearifan lokal itu harus tetap dijaga. Nah, di antara polemik ini saya hanya mengajak kepada masyarakat, bernegara ini, berbangsa, bermasyarakat ini ada koridor hukum, ada koridor undang-undang. Agar apa? Kita menuju kepada semua itu, agar masyarakat tidak panas-panasan yang sehingga menimbulkan konflik horizontal. Di sini ini saudara-saudara kita semua. Seperti misalnya contoh, sekarang ini framingnya membangun negara dalam negara. Menurut saya itu pelecehan terhadap institusi negara. Kita ini punya TNI, punya Polri, dan kita ini wajib bela negara semuanya. Makanya dalam undang-undang agraria, mana ada orang asing bisa memiliki hak milik tanah kita atau bangunan, nggak ada. Kecuali undang-undang membolehkan, itu baru kita lawan. Baru kita lawan, saya yang paling cepat soalnya. Jadi kayak yang disampaikan saya Didu, itu framing-framing yang menyesatkan. Jujur akan saya lawan. Saya orang sini asli. Saya tidak mau saya di sini nolak dengan apa isu-isu yang dikembangkan peperangan antara etnis. Ya, itu yang kita lihat. Tidak. Orang Pontang ini dari dulu juga terbuka dengan pembangunan. Yang tadinya mengeluh pakai kerbau, sekarang sudah pakai mesin. Itu kan peralihan teknologi namanya. Apa boleh ditolak? Pabrik-pabrik berdiri Kabupaten Serang, Indah, Kiat, segala macam. Bisa menampung tenaga kerja. Soal dampak pasti ada, dampak sosial segala. Itu kita jaga. Semua juga punya kepedulian itu. Para kiai, para ulama punya. Bukan hanya segelintir orang yang seperti sampaikan sih. Saya itu, mohon maaf Pak saya gitu ya. Anda datang ke sini memprovokasi, akan saya lawan. Silahkan tuntut masyarakat menolak pada koridor yang jelas. Makanya nanti ini masukan dari masyarakat, ini sosialisasi yang belum tersampaikan utuh. Ya, ada yang katanya tanahnya didolimi segala macam. Disuruh tunjukin siapa yang mendolimi. Saya siap membantu. Kiai-kiai itu siap kalau ada yang didolimi, asal faktanya ada. Ya kalau katanya itu kalau belum jelas. Jadi jangan masyarakat ini teradu domba oleh sesuatu isu yang belum jelas. Apalagi isu yang dibangun itu menggiring masyarakat untuk konflik horizontal. Gitu. Jadi sebenarnya untuk polemik saat ini yang diisukan PIK2 atau PSN
Ini bagi masyarakat menguntungkan atau dirugikan Pak Kiai? Pembangunan itu pasti ada yang diuntungkan. Pasti juga mungkin ada yang dirugikan. Tinggal persoalannya dirugikan individu apa rugi secara sosial. Yang dicegah itu rugi secara sosial. Kalau kita mau menghindari pembangunan ya nggak bisa. Makanya jangan dibawa ke ranah soal wah ini kesultanan nggak musim tuh. Gitu. Makanya, nah saya mendorong kepada masyarakat bicara sama DPRD Kabupaten Serangnya, sama bupatinya, dipertanyakan ini rencana tata ruang Tirta Yasa dari Tanah sampai ke itu apa di area mana saja. Ini pemerintah juga harus aktif sosialisasi agar masyarakat tidak melakukan provokasi. Gitu loh. Terakhir Pak Kiai, Kan semua pembangunan itu arahnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Ingat ya, teori Robert Thomas Malthus tentang daerah Timur dan daerah Bitung soal lahirnya manusia, perkembangannya kan drastis. Waktu saya kecil di sini itu masih jarang rumah. Tapi dengan seiring perkembangan, orang berpianak-pianak terus berkembang, kebutuhan konsumtif, kebutuhan primer, sekunder makin luas. Apa yang harus kita penuhi? Ini yang perlu dijawab. Hanya saya berdiri tengah-tengah, enggak ke dalam konteks ngedukung apa artinya, belum tahu apa-apa. Nolak kita apa yang ditolak, belum tahu apa. Kita dibuat ribut kayak begini. Jadi PSN itu kan bukan di wilayah kabupaten saya, adanya di tengah. Kata PJ Gubernur Alta Barmantan itu kan memang bukan mangrove yang tadinya 1.700 sekian tersisa 99.000 hektar gitu ya, 90 hektar 94 hektar kemana hilangnya? Ini udah negara gitu. Ternyata itu kan dipatok sama masyarakat. Jadi ada yang menggunakan masyarakat secara individu. Ketika mau ditarik oleh negara marah biasanya, minta ganti. Gitu. Dan nanti itu kan ada undang-undang, ada peraturan. Itu kita peraturan. Kalau salah dalam melangkai peraturan, itu yang tegur silahkan. Tapi jangan mengadu domba masyarakat. Di Wali siap memfasilitasi kalau ada yang didolimi, ada yang dipaksa, siapa yang didolimi, siapa yang memaksa, siapa yang mengintimidasi. Gitu ya. Saya bertanggung jawab. Kita cari orangnya siapa. berarti Biwali siap memfasilitasi ya? Siap. Untuk kemaslahatan ya, asal jangan ngebohong sama kita. Baik. Jangan katanya, tunjukkan siapa orangnya. Oke, terima kasih Pak Kiai, cukup.